menjelaskan mengenai praktikum elektronika digital bab 1 mengenai gerbang dasar logika. Gerbang dasar logika atau logic gate berfungsi untuk mengubah dua input menjadi sebuah output logik. Gerbang logika dibagi menjadi 7. Yang pertama adalah gerbang AND menggunakan IC 7408, di mana gerbang AND menggunakan dua buah input, yaitu disimbolkan dengan A dan B, dan akan menghasilkan satu output, yaitu X. Di sini apabila diberikan input pertama adalah low dan input kedua adalah low, maka outputnya adalah low atau 0. Untuk yang kedua, yaitu apabila diberikan input low dan input yang kedua adalah high, maka outputnya adalah low atau 0. Untuk yang ketiga, apabila diberikan input pertama adalah high dan input kedua adalah low, maka outputnya adalah low atau 0. Begitu juga dengan yang keempat, apabila diberikan input high atau 1 dan input 2 adalah high atau 1, maka outputnya akan high atau 1. Untuk gerbang logika yang kedua adalah gerbang OR menggunakan IC 7432. Adapun simbol dari gerbang OR adalah seperti ini, yang memiliki dua buah input dan satu buah output. Untuk tabel kebenaran dari gerbang OR, apabila diberikan input pertama low atau 0 dan input kedua low atau 0, maka outputnya adalah low atau 0. Begitu juga seterusnya, apabila diberikan input pertama 0 dan input kedua 1 atau high, maka outputnya adalah 1. Untuk yang ketiga, apabila diberikan input 1, input yang kedua adalah 0 dan outputnya adalah 1. Begitu juga dengan yang terakhir, yaitu apabila diberikan input 1 dan input yang kedua adalah 1 atau high, maka outputnya adalah 1 atau. Untuk gerbang logika yang ketiga adalah gerbang NAND menggunakan IC 7400, di mana gerbang NAND ini memiliki dua buah input yang disimbolkan dengan A dan B dan satu buah output yang disimbolkan dengan X. Adapun tabel kebenaran dari gerbang NAND, apabila diberikan input 0 dan input yang kedua 0, maka hasilnya adalah 1 atau high. Untuk yang kedua, yaitu apabila diberikan input 0 atau low dan input yang kedua adalah high, maka outputnya adalah high atau 1. Untuk yang ketiga adalah apabila diberikan input yang pertama adalah high dan input yang kedua adalah low, maka outputnya adalah 1 atau high. Begitu juga dengan yang terakhir, apabila diberikan input 1 atau high, input yang kedua 1 atau high, maka outputnya adalah 0. Gerbang logika yang keempat adalah gerbang NOR menggunakan IC 7402. Untuk simbol dari gerbang NOR memiliki dua buah input, yaitu A dan B, dan outputnya adalah X, satu buah output. Kemudian untuk tabel kebenarannya sendiri, apabila input yang pertama adalah 0 atau low, input yang kedua adalah 0 atau low, maka output yang pertama akan high atau 1. Untuk yang kedua, apabila input yang pertama adalah 0 atau low dan input yang kedua adalah high, maka outputnya adalah 0 atau low. Begitu juga untuk yang ketiga, yaitu apabila input yang pertama adalah 1 atau high, input yang kedua adalah 0 dan outputnya akan low atau 0. Dan yang terakhir, apabila inputnya yang pertama adalah high atau 1, input yang kedua adalah high atau 1, maka outputnya adalah 0 atau low. Untuk gerbang logika yang kelima adalah gerbang XOR menggunakan IC 7486. Adapun simbol dari gerbang XOR adalah seperti ini, yang memiliki dua input A dan B dan outputnya adalah X. Untuk tabel kebenarannya, apabila diberikan input 1 dan 2 yang sama, artinya input satunya 0, input 2-nya 0, maka outputnya adalah 0 atau low. Begitu juga untuk yang ini, apabila input yang pertama adalah 1, input kedua adalah 1, maka outputnya adalah low atau 0. Dan apabila input A dan B berbeda seperti
yang tabel kedua dan ketiga, maka outputnya adalah high. Atau gerbang logika yang keenam adalah gerbang XNOR menggunakan IC 4077. Adapun simbol dari gerbang XNOR memiliki dua buah input A dan B dan satu buah output yaitu X. Untuk tabel kebenarannya, apabila input pertama dan kedua adalah sama, yaitu 0 dan 0, maka outputnya adalah 1. Begitu juga dengan seperti yang ada di baris keempat, apabila input 1 dan 2 sama, yaitu 1 dan 1, maka outputnya adalah 1. Namun, apabila input 1 dan 2 berbeda seperti yang pada baris kedua dan ketiga, maka outputnya adalah 0. Untuk gerbang logika yang terakhir adalah gerbang NOT menggunakan IC 7404. Adapun simbol dari gerbang NOT memiliki satu buah input dan satu buah output. Gerbang NOT ini disebut juga sebagai inverter atau pembalik. Jadi apabila diberikan input 1, maka outputnya adalah 0, dan apabila diberikan input 0, maka outputnya adalah 1. Ini adalah contoh dari dataset IC 7408 atau gerbang logika N, di mana pada pin 14 adalah pin VCC yang akan dihubungkan dengan sumber 5 volt, dan pin 7 adalah pin ground. Untuk pin yang 1 dan 2 ini adalah input yang nantinya akan dihubungkan dengan push button. Dan pin yang ketiga ini adalah output yang nantinya akan dihubungkan pada lampu. Begitu juga seterusnya. Pin keempat dan kelima adalah input yang akan dihubungkan pada push button, dan pin 6 adalah output yang akan dihubungkan pada lampu. Di sini saya akan menampilkan cara pengambilan data dari praktikum bab 1, yaitu gerbang logika dasar. Alat-alat yang digunakan dalam praktikum ini adalah yang pertama power supply. Power supply ini digunakan untuk sebagai pembangkit daya ke trainer kit. Yang kedua adalah trainer kit yang berisi beberapa IC yang digunakan dalam praktikum ini. Yang ketiga adalah 2 jumper buaya, dan yang ketiga adalah 3 jumper female. Caranya yang pertama adalah hidupkan dulu power supply dan beri daya power supply yaitu 5 volt, karena input dari IC optimalnya adalah 5 volt. Jika tegangan pada power supply sudah 5 volt, maka langsung dihubungkan dengan trainer kitnya. Ini adalah ground, dihubungkan ke pin ground dalam trainer kit. Kemudian hubungkan pin VCC. Untuk pengambilan datanya, yang pertama kita menggunakan IC untuk gerbang N. Pada IC gerbang N ini, pin 1 adalah input, sedangkan pin 2 adalah input, dan untuk pin 3-nya output. Input ini akan disambungkan ke push button, sedangkan untuk output disambungkan ke LED. Jadi seperti ini rangkaian yang digunakan pada bab ini. Pada push button, ketika push buttonnya ditekan, maka akan menghasilkan kondisi high, sedangkan ketika dilepas akan menghasilkan kondisi low. Sedangkan untuk LED,
ketika LED menyala menunjukkan kondisi high, dan ketika mati akan menunjukkan kondisi low. Jadi pada kondisi ini push button A terdapat pada kondisi low, sedangkan push button B pada kondisi low, maka LED menampilkan kondisi low. Kemudian jika push button A diberi kondisi high dan push button B diberi kondisi low, maka LED menampilkan kondisi low. Lalu ketika push button A diberi kondisi high dan push button B diberi kondisi high, LED akan menampilkan kondisi high, yaitu disimbolkan dengan menyalanya LED. Lalu ketika push button A diberi kondisi low, sedangkan push button B diberi kondisi high, maka LED akan menampilkan kondisi low. Yang kedua, untuk gerbang logika OR, merangkainya sesuai datasheet. Di sini saya menggunakan pin 13 sebagai input A dan pin 12 sebagai input B, lalu untuk outputnya menggunakan pin 11. Pada pertama ini push button A pada kondisi low, kemudian push button B juga pada kondisi low, maka LED menampilkan kondisi low. Lalu kemudian ketika push button A diberi kondisi high, sedangkan push button B diberi kondisi low, LED menampilkan kondisi high. Lalu ketika push button A diberi kondisi high dan push button B diberi kondisi high, LED juga menampilkan kondisi high. Ketika push button B diberi kondisi high, lalu push button A diberi kondisi low, maka LED akan menampilkan kondisi high. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang simulasi gerbang logika sesuai dengan bab yang pertama ini. Gerbang logika ini adalah dasar pembentuk sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa input atau masukan menjadi sebuah keluaran atau output. Gerbang logika ini beroperasi menggunakan sistem bilangan biner, yaitu hanya memiliki dua simbol, 1 dan 0 atau low dan high. Nah, pada bab pertama ini kita akan membahas macam-macam gerbang dasar logika, gerbang logika dasar. Nah, ada 7 gerbang logika dasar, yaitu yang pertama NOT, OR, AND, NAND, NOR, XNOR, dan XOR. Nah, di sini kita akan mulai mensimulasikan ketujuh gerbang dasar logika ini. Yang pertama kita akan memilih komponen-komponennya di sini. B. Kita cari lalu gerbang N, OR,
nyambung semua, kita jalankan simulasinya lebih dahulu. Nah, ini sudah saya simulasikan. Kita tinggal untuk merubah inputnya, kita tinggal ditekan aja satu, nanti outputnya akan berubah ataupun tetap sesuai dengan masukan dan jenis gerbang logikanya. Dari hasil ini nanti kalian masukkan ke dalam tabel pada BPP sesuai dengan data gerbangnya, gerbang NOT, OR, AND,